Welcome back to Siput Hutan. Jadi sebelum masuk ke konten kita kali ini, this content is brought to you by GNT. Ya, buat kalian semua yang pengen tahu ada apa dengan GNT, GNT sekarang lagi buka agency agent. Jadi buat apa itu? Kalau kalian punya tempat yang bagus, tempat yang strategis, langsung aja telepon ke nomor telepon ini. Tas. Iya. Lalu kalian bisa klik juga di bio kita, itu ada lengkap. Buat kalian semua yang mau jadi sprinter bisa, mau jadi agent sekarang lagi bisa-bisanya. Jadi buat kalian semua langsung gercep supaya kita bisa dapat cuan. Hari ini kita akan ngebahas sebuah combo yang luar biasa combo. Apakah itu? Oke, ini adalah barangnya dan kita akan buka dia. Oke, apakah ini? Ini adalah kotak hitam kita hari ini. Oke, jadi kita keluarin dulu. Kotak hitam ini ada tulisannya Hobby Siran Brushless System Combo. Apakah ini? Ini adalah combo Siran XL-XC R2 dengan ukuran 540 dan kapasitas 2800 kV. Siapa masuk? Oke, jadi kita lanjut lagi. Ini adalah Siran Brushless System Combo terbaru dengan kode R2. Apa itu R2? R2 itu adalah tipe kedua. Satu kotak begini, dapatnya dua kotak lagi kecil-kecil. Kita buka lagi. Ya, tidak ada lagi. Oke. Taruh sini buat pajangan, buat racun kalian semua. Nah, di sini sudah ada dua yang kita dapat, yaitu ESC-nya sendiri dan motornya sendiri. Nah, kali ini saya pilih itu 80 ampere, ya, R2 tentu saja yang terbaru. Untuk motornya itu saya pilih yang 540. Buat kalian yang penasaran kenapa kok 540, ya kalian yang pasti udah tahu berarti kalian sudah nonton film ini lama. Atau nonton Siput Hutan ini lama banget. Kenapa harus 540? Ada juga hadir dengan beberapa segmen, mulai dari 1300 kV, naik sampai ke 2800, dan ada satu lagi scale-nya yang di atas itu 3300, tapi dia 550. Jadi kalau saya nggak bisa pakai 550. Kenapa nggak bisa? Karena nggak cukup. Apanya yang nggak cukup? Base RC-nya nggak cukup. Penasaran RC-nya? Tulis di kolom komen. Kita mulai dulu dengan ESC-nya sendiri. ESC Ver 2 ini, kalau kita buka seperti ini, dia itu dapatnya yang pertama, ESC-nya dia sendiri. Nah, ini saya sudah mulai deg-degan. Bukan karena harganya ya, tapi karena ukurannya ya. Belum tentu cukup di mobil saya yang itu tuh. Jadi dia hadir dengan 3 pin terbuka seperti ini ya. Jadi ini adalah ESC dengan support motor yang sensor. Siran X ini punya teknologi yang namanya FOC. Nah, teknologi FOC itu melekat di ESC dan motornya dia sendiri. Fungsinya FOC itu adalah apa? FOC itu adalah Field Orientation Control. Bener nggak sih? Ya, betul sekali. Itu adalah Field Orientation Control. Jadi, apakah itu? Jadi, FOC ini itu dia itu punya beberapa base dari database ya. Dia itu bisa membuat drag brake kita menjadi lebih smooth. Jadi sensornya itu bisa bekerja dengan lebih baik dan linear sekali. ESC ini diklaim dengan high torque ya. Jadi high torque dan tentu saja kalau disengatkan ke 2800 dengan kemampuan 80 ampere ya harusnya juga jadi high speed. Nah, ESC ini dedicated buat 2 tipe RC, yaitu Rock Crawler dan Adventure. Jadi buat kalian semua yang main Rock Crawler dan Adventure harusnya boleh dicoba. Kenapa kok dipilih R2? Jadi R2 ini itu punya beberapa kelebihan ya, yang nanti akan saya jelaskan. Sebelum menjelasin kelebihannya, kita buka apa aja isinya. Dia dapat manual book. Di sini dia menerangkan banyak banget keterangan yang sangat besar sekali. Jadi informasinya banyak banget, hadir dengan 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin ya. Jadi kita tutup aja karena kita orang Indonesia nggak baca manual book. Kalian baca manual book apa nggak? Kalau saya sih nggak baca. Kalau kalian baca, tulis di kolom komen. Oke, next kita dapat isolasi bakar ya dan double tip 3M buat ngerekatin ESC ini sendiri. Lalu dapat stiker kayak biasa. Lalu juga dapat 2 kabel tis. Kabel tis ini kalau di sini ngomongnya apa ya? Kretekan ya, yang super kecil. Jadi buat ngikat kabel kalian supaya lebih rapi. ESC ini hadir dengan fan
ya yang bisa kalian tancepin nanti di power outlet sehingga dia bisa muter tentu saja. Lalu dia hadir dengan kabel yang sudah terpasang dengan MS XT60 ya, yang sudah pakai protektor bawah. Ini kalau saya sih saya suka yang pakai ini ya. Kenapa ya, keren aja. Lalu dia hadir dengan kabel receiver tentu saja, ya masukin ke receiver. Terus dia juga hadir dengan on off ya. On off-nya ini kayak on off 1080 gitu ya. Jadi udah cukup oke. Dan yang terakhir ada kabel sensor model bulat seperti ini. Nah, kabel sensor ini diklaim punya data log yang bagus banget. Jadi hampir dikatakan dia itu bisa smooth banget. Nah, penasaran kayak apa ya? Nanti kita coba. ISC ini punya kelebihan yang tadi saya bilang. Kelebihan pertama itu nggak ada program card. Kita nggak punya program card, tapi jangan khawatir. Jadi ISC ini sudah support dengan Bluetooth. Nah, kalian bisa download program cardnya di sini untuk setup. Mau pakai iPhone bisa, mau pakai Android bisa. Jadi enak aja. Ini kebetulan minta update ya, kita update dulu dia. ISC ini sendiri punya firmware yang belum diupdate. Jadi sebelum kalian pakai, kalian harus melakukan yang namanya updating dia dulu. Apa perlunya diupdate? Nah, ketika diupdate, firmware-nya dia ini, FOC-nya dia ini, punya satu mode. Jadi drag brake itu bisa diatur berapa kencengnya, kekuatannya, berapa rate-nya, yang terakhir ini sifatnya. Ketika kita menentukan sebuah rate, nanti di kolom yang paling bawah itu, kalian bisa setup ke mode auto. Apa itu mode auto? Jadi kalau kalian ngebut banget, ya, kalian pakai drag brake kenceng nih, kalian ngebut banget, kalian lepasin gasnya, mobil kalian nggak terbalik. Kenapa bisa nggak terbalik? Ya karena FOC-nya dia itu bisa ngatur dirinya dia sendiri untuk ke mode yang dia menyatakan, wah ini lagi ngebut, si bos tidak boleh langsung direm. Kalau direm nanti mobilnya terbalik, nanti gearnya rusak. Di situ poinnya. Dia juga bisa mengatur dan menganalisa. Jadi kalau kita ini kemiringan tertentu kita pengen berhenti, itu dia bisa ngelok banget. Di sini itu pertanyaannya buat saya ya. Kalau fitur auto kita menghadapi sebuah turunan, itu berarti kita agak sedikit repot tentu saja. Karena rate dari drag brake-nya dia ini akan ngunci ke kita 100%. Disitulah saya mulai merasa bingung. Bagaimana cara turun dengan selamat. Karena apa ya? Ketika turun dengan drag brake yang tinggi, mobil bisa terjungkal ke depan. Tapi buat kalian semua yang sepemikiran dengan saya, kalian jangan khawatir. Kenapa? Karena di remote terbaru Radiolink di versi 2 itu ada tombol buat autopilot atau cruise control. Jadi kalian ganti pakai remote itu, kalian pencet dia jalan pelan-pelan. Kalau mau turunan dinyalain. Jadi biar dia bisa smooth banget. Kalau kurang tinggal ditambahin. Seperti itu teorinya. Jadi akankah combo ini menjadi hal yang menarik? Ya, akan kita coba. Oke, sekarang lanjut kita buka ke dinamo. Motornya sendiri, dinamo atau motor ini dalam kemasannya dapatnya ya cuma motor ya, nggak dapat apa-apa. Kalau yang asnya yang agak besar kalian dapat pinion. Kalau ini ya gunakan pinion masing-masing. Jadi ya nggak dapat apa-apa, dia cuma dapat seperti ini. Di sini ada kabel ABC ya. Kalian sambungin kabel ABC nanti ke sini. Ya kita harus melakukan resoldering ya. Kalau nyolder pastiin kalian pakai pasta. Pastiin pakai timah yang bagusan sehingga dia bisa nempel. Lalu dia juga sudah dapat kabel sensornya sendiri. Jadi tinggal masuk ke sini. Nah, motor yang kita pakai ini adalah motor 540. Jadi bisa kalian lihat ini 540. Dengan dayanya 2800 kV. Di sini tertulis sensor brushless motor with FOC. Jadi ini FOC. Jadi harapannya dua FOC ini tidak saling bertentangan. Ya pasti nggak bertentangan lah, kan udah temen. Dari situ dia akan connect dan masuk, lalu bisa kita pakai dia untuk mempelajari data log yang diinginkan. Jadi inilah kelebihan dan kekurangannya. Di luar itu semua memang harga combo ini bisa dibilang cukup mahal ya untuk sebuah combo ya, karena ini adalah combo Sultan ya. Apakah combo ini worth atau tidak worth, itu kembali lagi ke kalian sendiri. Menariknya satu, menurut saya pribadi sih, ini akan enak banget dipakai di rock crawler atau adventure kalian. Kenapa? Karena ini dedicated buat itu. Jadi yang buat itu sudah mikir, sudah inovasi, ya
sudah banyak salah, sudah punya data, lalu dihadirkan, ya lebih kurang kayak survei gitu, lalu dihadirkan di hadapan kita. Tentu saja ini sudah lolos dari pengujian masa ke masa dan waktu ke waktu, sehingga bisa dibilang kemungkinan besar ini akan enak banget. Ada dua hal yang perlu kalian tahu ya, meskipun dia tidak bisa sehalus Brasset ya, tapi dia diklaim dengan FOC-nya hampir bisa menyerupai atau sama lah, paling nggak seperti itu. Lalu kelebihannya apa? Kelebihannya itu, yang pertama dia sudah dedicated waterproof, itu penting banget. Yang kedua, dia itu bisa melakukan efisiensi baterai, sehingga ketika kita itu kebiasaan pakai 5000 ampere atau 5600, kalian bisa switch ke 2000 atau 2000 sekian miliampere, jadi baterai bisa dikecilin. Sehingga ketika baterai dikecilin, kalian bisa melakukan placing baterai dengan lebih baik darinya tadi di belakang, mungkin bisa ke tengah atau ke depan. Kalaupun kalian tidak melakukan penggantian baterai ya, kalian pakai baterai tetap, maka lama permainan kalian itu akan double. Jadi biasanya main itu 2-3 jam, otomatis bisa sampai 6 jam. Kenapa ya? Karena teknologi dari brushless sendiri ini memang lebih hemat daya. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang terakhir adalah brushless karena dia ini tertutup ya, dan yang berputar itu frame magnetnya. Jadi anchor-nya dia itu tidak berputar, maka dia tidak perlu ada ventilasi. Ketika dia tidak menggunakan ventilasi, dia itu tertutup 100% seperti motor ini akan lebih kuat untuk melibas yang namanya lumpur. Kenapa? Kadang itu lumpur masuk ke dalam dinamo atau motor sehingga terjadi penguncian diri. Ini penguncian diri ini gimana ya? Ngunci gitu ya, karena kena lumpur. Sehingga dia nggak bisa melibas lumpur. Harus dibersihin dulu dan lanjut lagi. Itu adalah kelebihan ketiga. Kelebihan yang keempat, dia itu sudah punya protect. Nah, tahu ini ditulis nggak di sini ya? Jadi, protect-nya dia ini aman jika baterai terbalik atau jika baterai konslet. Jadi, nggak mungkin ngerusak dia karena dia punya protect. Ya, kalau kebakar tapi ya naas ya. Tapi ini nggak mungkin kebakar, ngomongnya seperti itu. Dan motornya juga terjaga. Jadi, ini bisa termasuk safety banget. Dari pro dan kontra itu, kita sudah bisa melihat bahwasannya dia punya beberapa kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya dia cuma satu, yang tadi itu, ketika kita butuh turun pelan-pelan, apakah kita perlu ngegas, itu bisa disiasati. Kekurangan yang tidak bisa disiasati adalah harganya yang terlampau mahal menurut sebagian orang. Menurut kalian, ini mahal atau murah? Tulis di kolom komen. Nggak usah pakai senggol-senggol. Nggak usah bilang, gimana itu yang kemarin-kemarin itu? Murah banget gitu ya, nggak usah pakai gitu ya. Jadi nggak ada gitu-gitu di sini. Buat kalian semua yang baru aja nonton, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng supaya tahu update dari kita, dan tulis di kolom komen semua pertanyaanmu tentang combo ini atau masukanmu tentang dunia RC Adventure, misalnya saran mau bikin review apa, tulis aja di situ. Oke, saya akan lanjut ngupgrade ini semua, dan satu hal lagi, pastiin kalian share karena share penting buat kita. Share.